Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria dari Prodi PG PAUD STK IP Muhammadiyah Bogor akan membahas singkat tentang pemetaan bahan baku media yang meliputi pengembangan alat permainan edukatif anak usia dini. Langsung saja kita ke awal pembahasan. Telah kita lihat di sini ada peta atau skema pemetaan bahan baku media. Langkah-langkah perencanaan media bermain, fungsi dan kedudukan media, pembelajaran, alat bermain anak usia dini, karakteristik media bermain, jenis permainan, jenis alat permainan edukatif, pengembangan media pembelajaran anak usia dini. Langkah-langkah perencanaan media. Nah, di sini ada langkah-langkah perancangan media. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan dan karakter anak usia dini. Anak usia dini merupakan masa di mana dia berada pada fase emas atau golden age karena berkembang dengan pesat. Pada fase ini, anak akan menampilkan beberapa karakter yang mencerminkan dirinya, baik yang natural maupun dari apa yang dilihat atau dipelajari di lingkungan sekitarnya. Karakter adalah watak atau sifat hal-hal yang sangat mendasar pada diri seorang yang membedakan dengan lainnya. Anak-anak usia dini memiliki karakter yang beragam. Ada anak yang sifatnya unik, spontan, ceroboh, aktif, dan energik, egois, pemarah, penasaran, kemampuan mengingat terbatas, berjiwa petualang, memiliki imajinasi dan fantasi tinggi, mahir berkata-kata, mudah frustasi dan tidak sabar, dan bahkan sulit diajak fokus. Dari sini seorang pendidik dapat mengetahui media apa saja yang cocok untuk masing-masing karakter anak. Langkah yang kedua yaitu kebutuhan tujuan instruksional dengan operasional dan khas. Ialah menyediakan pengalaman belajar yang memberikan fasilitas belajar untuk menambah kemampuan siswa melalui bentuk permainan yang mendidik. Kemudian langkah yang ketiga, merumuskan butir-butir materi secara rinci yang mendukung tercapainya tujuan. Dalam Permendikbud 146 tahun 2014, pada pasal 5 tentang STTPA, ada 6 aspek perkembangan anak usia dini yang perlu dikembangkan, antara lain nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan seni. Anak usia dini memerlukan stimulasi dalam pengembangan seluruh aspek perkembangan dengan optimal. Oleh karena itu, perlu adanya rangsangan dari luar yang dapat menarik minat anak untuk belajar, salah satunya melalui permainan. Maka dari itu, sebagai seorang pendidik, kita harus dapat mencari berbagai alternatif permainan yang dapat digunakan sebagai media ataupun metode dalam meningkatkan seluruh aspek perkembangan anak. Langkah selanjutnya adalah menentukan alat peningkatan keberhasilan. Adanya alat sebagai media anak belajar melalui bermain itu sangat penting karena menyusun langkah-langkah permainan tanpa adanya alat bermain akan sulit bagi anak untuk mencapai tujuan-tujuan perkembangan anak usia dini. Dan yang terakhir, mengadakan tes dan revisi. Setelah langkah 1 dan 4 sudah terencana, berlanjut ke langkah selanjutnya, yaitu pengetesan, percobaan alat permainan edukatif yang telah kita rancang tadi. Setelah dicoba atau dites, jika masih banyak kekurangan pada alat permainan edukatif tersebut, maka harus direvisi atau diperbaiki kembali agar apa yang diharapkan dari permainan ini menjadi permainan edukatif yang dapat mengembangkan beberapa aspek perkembangan anak usia dini. Ada beberapa para ahli mengemukakan tentang media permainan. Jadi media permainan atau media bermain menurut para ahli, pengertian dari media bermain yaitu menurut Mierso 2004 berpendapat bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2005,
Media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan anak yang dapat memberikan rangsangan untuk belajar. Lalu, menurut Rita 2009, berpendapat bahwa media atau alat dalam pengajaran melalui simulasi dari inti pengajaran yang disampaikan baik secara deskriptif maupun demonstrasi, yang tentunya ini menandakan pada fungsinya sebagai penyampai pesan serta dalam konteks media pembelajaran bagi anak usia dini. Media merupakan segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang anak didik untuk belajar. Nah, sekarang fungsi dan kedudukan media permainan itu sendiri adalah mengembangkan beberapa aspek perkembangan kemampuan dan kecerdasan anak, seperti kecerdasan visual spasial, logika matematika, bahasa, interpersonal, intrapersonal, spiritual, alam, fisik, dan kecerdasan musik. Karakteristik media bermain berdasarkan usia. Ditujukan untuk anak usia PAUD atau TK, berfungsi untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak PAUD atau TK, dapat digunakan dengan berbagai cara, bentuk, dan untuk macam-macam tujuan atau multiguna. Aman bagi anak, dirancang untuk mendorong aktivitas dan kreativitas, bersifat konstruktif atau ada sesuatu yang dihasilkan, dan mengandung nilai pendidikan. Ada banyak contoh alat edukatif, diantaranya alat edukatif untuk membangun, alat permainan edukatif untuk melatih warna, bentuk, dan ukuran. Nah, di sini alat edukatif untuk membangun, yaitu contoh dibuat dengan berbagai macam bahan, seperti plastik, kayu, gabungan bermacam-macam bahan yang dapat digunakan untuk menciptakan bangunan. Lalu ada alat permainan edukatif untuk melatih warna, bentuk, dan ukuran. Di sini ada contoh-contohnya adalah loto berwarna, alat permainan menara, gelang ganda bentuk bulat, segi 4, segi 3, segi 6, puzzle, mainan bongkar pasang. Yang paling sederhana adalah papan untuk bentuk papan, bentuk lingkaran segi 4, bintang, oval, dan sebagainya. Tangga bentuk silinder dan kubus, papan-papan pasak, papan-papan hitung, dan lain-lain. Ada juga alat permainan edukatif berupa aktivitas bahasa, juga aktivitas matematika. Kalau kita lihat di sini ya, aktivitas bahasa, contoh yaitu permainan album foto abjad, foto keluarga, huruf-huruf amplas, jam gambar. Lalu ada aktivitas matematika. Contoh permainan edukatifnya adalah deretan angka, kuartet angka, sedotan, jam tiruan, balok bangunan, kotak merjan, papan geometris. Lalu juga ada aktivitas motorik. Contohnya adalah alat-alat keterampilan untuk menggunting, menempel, melipat, mengancing, membuat simpul, dan lain-lain, papan titian jalan lurus atau zigzag, balok-balok berkonstruksi, dan alat permainan edukatif sosial emosional. Contoh, boneka, binatang mainan, dan lain-lain untuk permainan peran, media bermain yang digunakan kelompok, balok-balok berkonstruksi, alat bermainan untuk mengekspresikan diri. Sebenarnya banyak aktivitas-aktivitas permainan edukatif yang lainnya yang ada di lingkungan sekitar anak, yang dapat mengembangkan berbagai macam aspek pada anak usia dini, di antaranya aspek fisik, motorik, agama, sosial, emosional, kognitif, dan seni. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai di sini dulu penjelasan singkat dan sederhana dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan ataupun kritik dan saran dari video atau materi ini, mohon isi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.